Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW beristirahat di rumahnya. Pada saat itu, Ummuhati Muminin, Hafsah radhiyallahu anha, mengajukan permohonan untuk meningkatkan nafkah yang diberikan oleh Nabi. Salah satu anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir bahwa Hafsah akan diceraikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena permintaannya ini. Perlu dicatat bahwa dalam pembahasan ini, kita tidak membahas harta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bagaimana Nabi mendidik istrinya. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertemu atau berbicara dengan para istri selama sebulan, yang menjadi terkenal dalam riwayat Bukhari adalah bahwa Nabi memberikan pendidikan kepada mereka agar bersyukur kepada Allah dan mematuhi hukum-hukum yang ditetapkan olehnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengunjungi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan mencari ridho dari Nabi agar Hafsah tidak diceraikan. Ketika Umar masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sedang berbaring. Tiba-tiba, tanpa disengaja, air mata Umar mulai mengalir saat melihat kondisi Nabi. Rumah Nabi sangat sederhana, hanya memiliki beberapa perabotan, dan Nabi tidur di atas sebuah tikar yang sudah bolong karena tidak ada keramik pada masa itu, hanya tanah yang menjadi lantainya. Akibatnya, tanah di rumah tersebut menyentuh tubuh kanan Nabi dan mengotori pakaiannya ketika beliau tidur. Nabi tidak menggunakan bantal, hanya meletakkan tangannya di bawah pipinya. Umar bin Khattab saat melihat kejadian ini, tiba-tiba menangis dengan berlinang air mata. Dalam keadaan sedih, Umar sambil menangis mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dijawab oleh Nabi. Lalu tiba-tiba Umar berkata, "Ya Rasulullah." Namun, Umar tidak lagi membicarakan masalah anaknya. Ia prihatin melihat keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Umar menyerukan, "Sungguh, Kisra yang berkuasa di Persia, salah satu negara yang memiliki kekuasaan, dan Kisra Romawi, yang juga berkuasa di dunia ini, mereka tidur di tempat tidur yang empuk, menggunakan pakaian mewah, dan ditemani oleh dayang-dayang yang mengipas mereka. Mereka duduk di sekelilingnya, lingkungan yang dipenuhi dengan berbagai buah-buahan dan hidangan lezat. Sementara itu, Anda, wahai utusan Allah, Nabi kami, adalah Raja kami." Namun, keadaannya begitu sederhana. Bahkan ketika tidur pun, bekas-bekas tanah melekat di sisi kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sana, bersama mereka. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Ibn Khattab, apakah kau masih meragukan apa yang telah aku sampaikan selama ini? Apakah kau masih meragukan, wahai Umar, bahwa mereka memiliki dunia dan kita memiliki akhirat? Apakah kau masih meragukan semua janji dan ancaman Allah?" Hingga akhirnya, Umar berkata, "Sungguh demikian, wahai Umar. Ketahuilah, wahai Ibnu Khattab, Islam ini akan mencapai seluruh penjuru bumi, baik dengan kemuliaan maupun dengan kehinaan." Maksudnya adalah bahwa orang-orang mulia dan mereka yang menolak akan terhina ketika masuk Islam. Ini akan terjadi di akhir zaman, seperti yang terbukti sekarang, di mana orang-orang berbondong-bondong memeluk Islam. Inilah salah satu kisah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Ada juga kisah yang disampaikan oleh Imam Bukhari tentang Habab ibn Arad radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, mantan budak di Mekah. Ia mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah ketika beliau berdiri di depan Ka'bah, mengenakan jubahnya sambil berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Pada awal dakwah Nabi, Habab ibn Arad baru saja mengalami siksaan dari orang-orang Quraisy. Kita tidak dapat membayangkan betapa mengerikan siksaan yang dialami Habab dari orang-orang Quraisy. Kisah ini memberikan gambaran tentang luka dan penderitaan yang dialami oleh Habab radhiyallahu anhu. Mari kita melangkah ke masa Umar untuk melanjutkan ceritanya. Di zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab, saya akan menceritakan sedikit kisah yang terjadi pada masa kekhalifahannya. Umar ibn Khattab saat menjabat sebagai khalifah, pernah bertanya kepada Habab, "Wahai Habab, apa siksaan yang paling menyakitkan yang pernah kamu alami dari orang-orang Quraisy?" Habab tidak mengatakan apa-apa, namun, Umar kemudian berkata, "Inilah Amirul Mukminin," sambil membuka bajunya dan menunjukkan punggungnya. Teman-teman, punggung Habab, mulai dari leher hingga tulang ekor, memiliki lubang yang sangat dalam di sisi kirinya. Lubang tersebut sangat dalam sehingga telapak tangan bisa masuk ke dalamnya. Luka di punggung Habab berwarna merah kehitaman, seperti luka bakar. Dan ini sudah berlangsung selama beberapa belas tahun sejak awal dakwah Nabi. Namun,
Saat Umar bin Khattab melihatnya, ia langsung menangis, meneteskan air mata karena merasa sedih melihat kondisi tersebut. Umar bertanya kepada Habab, "Apa yang mereka lakukan kepadamu, wahai Habab, hingga tubuhmu menjadi seperti ini?" Maka Habab menceritakan, "Wahai Amirul Mukminin, saat awal-awal Islam diumumkan, saya adalah salah satu dari mereka yang memeluk Islam. Orang-orang Quraisy menganiaya saya karena saya tidak mau meninggalkan agama Islam. Mereka mengusir saya dari Islam. Mereka membuka bajuku dan menempatkan batu-batu yang runcing dan tajam di padang pasir yang mereka siapkan. Mereka menancapkan batu-batu itu dengan kuat ke dalam tanah. Kemudian, mereka memegang kedua kaki dan kedua tangan saya. Saya ditarik dengan keras di atas batu-batu tajam tersebut. Akhirnya, punggung saya menjadi bolong seperti ini, masih mengalir darah saat itu. Ini baru saja selesai siksaan yang saya alami di Mekah." Setelah disiksa seperti itu di Mekah, Habab ibn Arat radhiyallahu anhu mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang saat itu berada di depan Ka'bah. Habab berkata, "Ya Rasulullah, lihatlah perlakuan orang Quraisy, mereka menyiksa saya dengan luar biasa, tak ada orang yang disiksa seperti saya ya Rasulullah, tapi alhamdulillah saya masih hidup." Habab berkata, "Ya Rasulullah, sementara Anda berada di depan Ka'bah, sebagai utusan Allah, mohonlah agar Allah mempercepat kemenangan agama ini." Apa kata Rasulullah? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Habab, sungguh kalian kaum yang terlalu banyak meratapi penderitaan. Demi Allah, yang menentukan takdirku, Allah Azza wa Jalla akan menyebarkan agama Islam ini ke seluruh penjuru bumi, baik dengan kemuliaan maupun dengan kehinaan." Rasulullah melanjutkan, "Pasti orang-orang akan menerima agama ini dengan kecerdasan dan kepintarannya, atau mereka akan masuk Islam dengan terpaksa di akhir zaman." Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, "Wahai Habab, Allah Azza wa Jalla akan menyebarkan Islam sehingga seorang wanita dari Hadramaut, sebuah wilayah di Yaman yang berjarak sekitar 600 km dari Sama'a, ibu kota Yaman, akan datang sendirian menunggangi unta ke Sama'a." Habab menjelaskan bahwa antara Hadramaut dan Sama'a terdapat puluhan suku yang semuanya adalah perampok. Ketika seseorang melintasi jalan antara Sama'a dan Hadramaut, nyawa menjadi taruhannya. Jika seseorang berhasil lolos dari satu suku yang akan merampoknya, maka dia akan ditangkap oleh suku lain di depannya. Setiap suku yang dilewati akan merampok, dan tidak ada yang selamat di antara dua wilayah tersebut. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh ini kepada Habab untuk menjelaskan bahwa Islam akan sampai ke sana. "Wahai Habab, agama Islam akan menyebar ke seluruh jazirah Arab dan seluruh dunia. Bukti tersebarnya Islam adalah ketika seorang wanita berjalan sendirian dari Hadramaut menuju Sama'a, menunggangi unta, dan tidak ada satupun yang mengganggunya. Wanita tersebut tidak takut kepada siapapun kecuali Allah." Habab bersaksi dengan tegas, "Demi Allah, saya menyaksikan sendiri apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan. Wanita itu berjalan tanpa ada gangguan dan tidak merasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah." Habab hidup hingga masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, dan ia bersaksi, "Demi Allah, saya menyaksikan apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan benar. Wanita itu berjalan sendirian dan tidak ada yang mengganggunya, serta ia tidak merasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah." Demikianlah kisah ini. Kita lanjut ke kisah lainnya dari Umar. Ada sebuah kisah menarik tentang Umar bin Khattab dan istrinya yang sering dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan berumah tangga. Umar bin Khattab, yang dikenal sebagai khalifah kedua setelah Abu Bakar, adalah sosok yang keras dan tegas terhadap musuh-musuhnya. Julukan Asadullah, yang berarti singa Allah, menggambarkan ketegasan beliau dalam menegakkan kebenaran Islam. Namun, di balik ketegasannya itu, ada fakta menarik tentang bagaimana Umar bin Khattab menghadapi saat-saat dimarahi oleh istrinya. Meskipun beliau merupakan sosok yang tak kompromi terhadap kemungkaran, saat dimarahi oleh istrinya, beliau tidak membalas atau beradu argumen. Beliau diam, mendengarkan, dan bertindak dengan bijaksana. Kisah ini tercatat dalam beberapa buku seperti Tambihul Ghafilin karya Abu Lais As-Samarkandi dan Uqud Al-Lujain karya Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama asal Banten yang tinggal lama di Mekah Al-Mukarramah. Di salah satu hari, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Umar bin Khattab. Meskipun dalam kitab Uqud Al-Lujain tidak disebutkan secara jelas identitas sahabat tersebut, beberapa sumber menyebut bahwa sahabat yang datang ke rumah Umar bin Khattab adalah Abu Dzar Al-Ghifari.
Ada juga pendapat lain yang menyebut nama sahabat tersebut sebagai Abi Abdillah. Dalam cerita tersebut, dikisahkan bahwa sahabat tersebut merasa frustrasi karena sering dimarahi oleh istrinya, sehingga ia ingin berkonsultasi dengan Umar bin Khattab sebelum memutuskan untuk bercerai. Maka, dengan terburu-buru, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menuju ke rumah Umar. Namun, begitu tiba di depan rumah sang khalifah, dia memutuskan untuk tidak mengetuk pintu. Suara keras istri Umar yang sedang marah terdengar dari dalam rumah. Umar bin Khattab diam saja saat dimarahi oleh istrinya, tanpa ada upaya untuk membantah atau melawan. Meskipun nada marah istri Umar begitu tinggi, sahabat tersebut membatalkan niatnya untuk mengetuk pintu rumah Umar dan memutuskan untuk pulang. Sambil meninggalkan rumah khalifah, dia berkata dalam hati, "Jika seorang khalifah seperti Umar bisa seperti itu, bagaimana dengan diriku?" Namun, baru beberapa langkah meninggalkan rumah sang khalifah, Umar membuka pintu dan melihat sahabatnya. Umar memanggilnya, "Saudara, ada apa yang bisa saya bantu di rumahku?" Sahabat tersebut menjelaskan bahwa dia datang untuk berkonsultasi tentang masalah keluarganya. Dia menceritakan tentang istrinya yang sering marah-marah. Namun, sahabat tersebut juga menyampaikan bahwa dia telah mendengar bahwa istri Umar sendiri juga melakukan hal yang sama. Dia tidak ingin mengganggu dengan masalahnya, sementara Umar sendiri memiliki masalah serupa. Mendengar itu, Umar bin Khattab tersenyum dan menjelaskan alasan mengapa dia tidak membalas kemarahan sang istri. Menurut Umar, seorang istri telah melakukan banyak tugas seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak-anak, dan masih banyak lagi. Ku sudah cukup puas dengan fakta bahwa istriku melakukan pekerjaan yang halal dalam melayaniku. Oleh karena itu, aku menerima kemarahannya, meskipun itu berarti aku akan dimarahi, kata Umar bin Khattab. Sahabat tersebut kemudian bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah aku juga harus berbuat seperti itu terhadap istriku?" Umar menjawab, "Ya, terimalah kemarahannya. Karena yang dilakukan oleh istriku tidak akan berlangsung lama. Hanya sebentar saja." Dikisahkan bahwa sahabat tersebut kemudian pulang dan tidak jadi menceraikan istrinya. Kisah Umar bin Khattab yang dimarahi oleh istrinya ini menjadi perdebatan di kalangan ulama tentang keabsahannya. Beberapa penulis kitab, seperti Abu Lais Samarkandi, Syekh Nawami Al-Bantani, dan yang lainnya, telah mencatat kisah ini. Kisah selanjutnya Umar bin Khattab, diberi julukan Al-Faruq karena kemampuannya dalam membedakan antara kebenaran dan kebatilan serta gigih dalam memerangi kebatilan itu. Dengan sikapnya yang keras dan tegas, terutama dalam medan perang, Umar bin Khattab dijuluki singa padang pasir, karena begitu disegani dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Namun, bagaimanapun sifatnya yang keras, Umar adalah pribadi yang lembut terhadap istri dan kaum perempuan. Sang Amirul Mukminin pernah berkata, "Pada masa jahiliyah, perempuan tidak memiliki nilai di mata kami. Namun, Islam datang dan menyatakan bahwa perempuan setara dengan laki-laki. Perempuan memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam, karena generasi-generasi gemilang akan lahir dari rahim mereka." Sebagai penghormatan kepada perempuan, Umar bin Khattab selalu mengingatkan bahwa perempuan harus dilindungi dari hal-hal yang tidak baik, termasuk fitnah terhadap mereka. Dalam kitab Fathul Qadir, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikisahkan berkata, "Bimbinglah para wanita dalam berpakaian. Salah seorang dari mereka, ketika telah memiliki banyak pakaian dan perhiasan yang bagus, maka dia akan merasa senang untuk keluar rumah." Nasihat Umar bin Khattab ini menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang betapa dahsyatnya fitnah terhadap perempuan, yang juga dapat berdampak buruk bagi kaum laki-laki. Seperti yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita." Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab juga mengungkapkan bahwa di antara godaan yang besar adalah fitnah perempuan terkait berpakaian, busana, dan tampilan yang menarik bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Umar bin Khattab mengingatkan akan pentingnya berpakaian sesuai dengan kriteria busana syar'i untuk menjauhkan fitnah yang mungkin terjadi. Beberapa perempuan terkadang tidak menyadari bahwa mereka dapat memfitnah kaum pria dengan cara memperlihatkan lekuk tubuh, mengenakan pakaian yang seharusnya menutup aurat, menggunakan wewangian saat keluar rumah, dan lain sebagainya yang pada dasarnya menarik perhatian kaum pria. Perempuan seharusnya menyadari bahwa mereka bisa menjadi sumber fitnah bagi kaum pria. Setan sangat cerdik dalam menggoda anak Adam, terutama dalam hal keindahan busana yang dikenakan, meskipun dalam busana syar'i. Oleh karena itu,
Islam memperbolehkan perempuan keluar rumah selama ada kebutuhan dengan berpakaian yang sesuai syariat dan bukan pakaian yang bertujuan untuk mempercantik diri sehingga tidak menjadi godaan bagi kaum pria. Dalam riwayat dari Ibn Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan mengikutinya. Sebagai seorang muslimah, hendaklah ia mengatur niat dalam hatinya untuk tampil dengan sederhana ketika keluar rumah, tidak berlebihan dalam berpakaian dan perhiasan yang dapat menarik perhatian orang lain. Jangan berbangga dengan pakaian yang dipakai, tetapi sederhana sehingga terlihat rendah hati. Hindarilah menggunakan wewangian saat keluar rumah karena hal ini dapat membawa petaka. Dalam riwayat Yahya bin Ja'adah, ia berkata bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ada seorang perempuan yang keluar rumah dengan menggunakan wewangian. Umar bin Khattab mencium aroma harum dari perempuan tersebut dan beliau memukulnya dengan tongkat. Setelah itu, Umar bin Khattab berkata, para perempuan, jangan keluar rumah dengan menggunakan wewangian sehingga kaum pria mencium aroma harum dari kalian. Sesungguhnya hati kaum pria ditentukan oleh aroma yang mereka cium. Keluarlah dari rumah tanpa menggunakan wewangian. Demikianlah beberapa kisah Umar bin Khattab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.